Baik, halo semuanya. Saya Rizda Aridana. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi trigonometri, khususnya mengenai aturan rantai. Nah, yang perlu diingat sebelum kita masuk ke aturan rantai, kita harus mengingat atau mencatat mengenai rumus turunan pertama dari fungsi trigonometri. Adapun bentuk fungsi trigonometri yang kita gunakan ada 6 ya. Sin X, cos X, tan X, cotan X, atau biasa ditulis cot ya. Kemudian secant X, dan terakhir cosecant X. Nah, ini rumusnya bisa di-screenshot saja, nanti kita akan gunakan dalam penyelesaian soal. Oke, nah, adapun penggunaan aturan rantai. Nah, langkah-langkah yang digunakan di sini adalah langkah-langkah yang biasa saya gunakan ya. Bahasa juga bahasa yang saya gunakan dalam langkah-langkah aturan rantai ini adalah bahasa saya sendiri ya. Jadi nanti coba dilihat, ditonton, apabila kalian bisa memahami dan cocok dengan cara ini silahkan digunakan, apabila tidak cocok atau kurang memahami silahkan gunakan referensi lain ya. Jadi langkah pertama kita turunkan dari pangkat bentuk trigonometrinya. Nah, jika pangkatnya 1, langsung ke langkah 2. Jadi nanti kalau pangkat bentuk trigonometrinya itu 1, kita langsung skip saja langsung ke langkah 2. Nah, apa yang disebut bentuk trigonometri? Bentuk trigonometri yang saya maksud adalah bentuk sin, cos, tangan, dan lain-lain ya. Ada 6 tadi itu yang saya sebut sebagai bentuk trigonometri. Kemudian, langkah kedua turunkan bentuk trigonometri, ketiga turunkan sudut, dan terakhir kita akan mengalihkan semua hasil turunan dari langkah 1, 2, dan 3. Oke, saya mengingatkan lagi bahwa rumus dasar turunan jelas akan kita pakai untuk menyelesaikan soal turunan fungsi trigonometri ya. Nah, jika diketahui fungsi y sama x pangkat n, maka turunannya adalah y sama dengan n dikali x pangkat n min 1 ya. Oke, ini sudah kalian pelajari di kelas 11, ini jelas akan kita gunakan lagi. Baik, saya akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Y sama dengan 3 cos 2x. Oke, kita intip lagi ya langkah-langkah aturan rantainya. Nah, langkah-langkah mengaplikasikan aturan rantai. Pertama, turunkan pangkat bentuk trigonometrinya. Nah, kita identifikasi dulu. Di soal ini yang disebut bentuk trigonometri adalah cos-nya ya. Jadi, cos adalah bentuk trigonometri di soal ini. Ini adalah bentuk trigonometrinya. Trigono. Kemudian, sudutnya yang mana? Nah, 2x ini adalah sudutnya. Ini yang saya sebut sebagai sudut. Kemudian 3 ini adalah koefisien ya di depan. Jadi seperti menurunkan biasa, 3-nya kita libatkan tapi hanya didiamkan saja nanti ya. Oke, jadi karena pangkat dari cos-nya tidak ditulis berarti pangkatnya 1 ya. Jadi kita langsung ke langkah 2. Kita skip langkah 1. Turunkan bentuk trigonometrinya. Nah, kita ingat lagi turunan dari cos adalah turunan dari cos adalah negatif sin X. Sehingga turunannya ini menjadi tiganya kita tulis. Turunan cos 2X adalah negatif sin 2X. Oke, jadi untuk sudutnya ini dia selalu mengikuti ya. Jadi karena soalnya 2X, sudutnya juga mengikuti sin 2X. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah 3. Turunkan sudutnya. Jadi sudutnya adalah 2X. Kita turunkan terhadap X. Maka turunannya adalah 2. Ya. Oke, jadi sudah langkah kedua dan ketiga. Langkah terakhir kita tinggal kalikan semuanya ya. Berarti turunan dari 3 cos 2X adalah negatif 6 sin 2X. Oke, begitu ya. Saya rasa mudah dipahami. Saya lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Y sama dengan negatif 2 sin pangkat 3. Dengan sudutnya adalah X kuadrat pangkat X.
Oke, ini kita gunakan sebagai bantuan. Nah, yang menjadi bentuk trigonometri di soal ini adalah sin ya. Sin adalah bentuk trigonometrinya. Kemudian X kuadrat kurang X ini adalah sudutnya. Oke, kita akan gunakan langkah-langkah ini. Langkah pertama adalah turunkan pangkat bentuk trigonometrinya. Nah, menggunakan rumus dasar turunan ya. Negatif 2-nya kita tulis saja, kemudian kita akan turunkan pangkat ini ya, 3 ini. Jadi anggap 3 ini sebagai pangkat, sin ini sebagai variabelnya atau basisnya, sehingga turunannya akan menjadi 3, 3-nya kali ke depan ya. Kemudian sin pangkatnya dikurangi 1. Ingat konsep dasar turunan ya. Kemudian sudutnya mengikuti saja. Kurang X. Oke, jadi sampai di sini ya, kalian ini baru menurunkan langkah pertama nih. Yang ini ya, adalah turunan di langkah pertama. Oke, langkah pertama sudah. Saya lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah turunkan bentuk trigonometrinya. Kita ingat lagi, turunan sin adalah cos, sehingga turunan di langkah kedua itu adalah cos, sudutnya mengikuti ya, X kuadrat kurang X. Diingat di langkah kedua ini, kalian hanya perlu menurunkan sin-nya saja ya, sehingga menjadi ini. Kemudian, langkah ketiga, kita turunkan sudutnya. Sudutnya adalah X kuadrat kurang X. Kita gunakan rumus turunan ya. Rumus dasar turunan, sehingga turunannya menjadi 2X, pangkatnya dikurangi 1. Kemudian untuk negatif X, kalau variabelnya hanya X saja, kita tinggal ambil konstantanya saja, negatif 1. Oke, sehingga kita sudah menyelesaikan langkah 1, 2, dan 3. Saya jabarkan dulu ya. Sehingga ini menjadi negatif 6. Sin kuadrat X kuadrat kurang X dikali cos X kuadrat kurang X kali 2X negatif 1. Oke, nah sampai di sini masih ada yang bisa dikalikan ya. Saya bisa mengalikan negatif 6-nya dengan 2X yang di belakang ini. 2X min 1. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi negatif 6 kali 2X, negatif 12X. Negatif 6 kali negatif 1 plus 1. Kali sin kuadrat X kuadrat negatif X kali cos X kuadrat kurang X. Oke, jadi ini adalah turunan pertama dari soal ini. Oke ya, gitu langkahnya. Saya akan lanjut ke contoh selanjutnya. Baik, saya masuk ke contoh soal nomor 3. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Y sama dengan sekan pangkat 3, 2X dikurangi V per 4. Oke, jadi soal ini saya akan tambahkan juga sedikit ya pertanyaannya. Jadi bagaimana kalau juga ditanyakan, saya tambahkan di sini, nilai dari F aksen V per 4 itu berapa? Oke, tentunya untuk menjawab ini kita perlu dulu untuk mencari turunan dari F ya, atau Y. Turunan Fx atau turunan dari Y. Oke, jadi untuk menurunkan ini, kita lihat lagi langkah-langkahnya. Pertama, turunkan pangkat bentuk trigonometrinya. Jadi, di sini pangkat dari bentuk trigonometrinya yaitu sekan, pangkatnya adalah 3. Kemudian bentuk trigonometrinya sekan dan sudutnya adalah 2X
dikurangi V per 4. Oke, jadi turunannya saya kerjakan di sini ya. Sama dengan kita turunkan dulu pangkatnya, berarti 3-nya kita kali ke depan, 3 sekan pangkatnya dikurangi 1, 3 kurang 1, sudutnya ngikut saja dulu ya, 2x dikurangi V per 4. Oke, ini langkah 1. Kemudian saya lanjut langkah 2, turunkan bentuk trigonometrinya. Kita ingat kembali turunan dari sekan itu adalah tan X sekan X. Oke, berarti untuk langkah kedua turunannya adalah tan, sudutnya ngikut aja, kemudian sekan, sudutnya ngikut aja juga ya. Oke, ini kita sudah melakukan turunan di langkah 2. Kemudian di langkah 3, turunkan sudutnya. Sudutnya adalah 2x kurangi V per 4. Jadi V per 4 ini tanpa variabel X, jadi kita anggap dia konstanta ya. Di mana konstanta kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Sekarang kita perlu menurunkan 2x-nya saja. 2x turunannya adalah 2. Oke. Sehingga hasil dari turunan ini, oke ini langkah ketiga ya. Oke, kemudian hasilnya kita jabarkan saja dulu. 3 sekan kuadrat 2x min V per 4. Kemudian tan. Kemudian sekan lagi ya. 2x min V per 4 kali 2. Oke. Nah, sampai di sini ada beberapa yang bisa dikalikan ya. Jadi mohon maaf, ini kalau di depan saya tulis sek, di belakang saya tulisnya sekan, ini sama saja sebenarnya ya. Nah, jadi 3-nya saya bisa kalikan dengan 2, hasilnya 6. Kemudian sekan kuadrat dikali sekan, karena basisnya sama, jadi pangkatnya tinggal ditambahkan. 2 tambah 1, sehingga sekannya menjadi pangkat 3, 2x min V per 4, kemudian dikali tan ya. 2x min V per 4. Oke, nah sekarang ini adalah turunan pertama dari Y atau dari fx. Bagaimana nilai dari f aksen V per 4? Kita tinggal mensubstitusi ya. Mensubstitusi V per 4 ke persamaannya. Ganti X-nya dengan V per 4. Oke, ini akan jadi 6 sekan pangkat 3. Jadi 2 dikali V per 4. Jadi V per 4 itu 45 derajat ya. 2 dikali 45 derajat adalah 90. Dikurangi V per 4, dikurangi 45 derajat. Berarti hasilnya adalah V per 4. Jadi karena keterbatasan space ya, saya langsung saja. Kemudian 2x kurang V per 4 sama ya, berarti ini hasilnya adalah V per 4 lagi. Oke, sekarang kita tinggal cari nilai dari sekan V per 4. Silakan dicek tabel trigonometri sudut istimewanya. Nilai dari sekan V per 4 dan tan V per 4. Nah, sekan pangkat 3 V per 4, jadi sekan V per 4 itu adalah akar 2 ya. Karena sekannya pangkat 3, berarti akar 2-nya pangkat 3. Kemudian tan V per 4 hasilnya adalah 1. Oke, kita tinggal kalikan semuanya ini. Sehingga ini menjadi 6 dikali 2 akar 2 dikali 1. Hasilnya adalah 12 akar 2. Oke, itu ya hasil dari contoh soal nomor 3, baik turunan pertama dari Y-nya
dan juga nilai dari F aksen V per 4. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai turunan fungsi trigonometri, khususnya aturan rantai. Saya harap ini bisa membantu kalian dalam memahami konsep dan mengerjakan latihan soal. Sekian dan terima kasih.